Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 22 Surakarta, Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan, yang pada kesempatan kali ini juga selaku mentor untuk orientasi pengenalan nilai dan etika. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang mengikuti dan juga menghadiri seminar hasil laporan. Yang kami hormati untuk Ibu Lilis Yuniati yang akan memberikan laporan untuk seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan banyak nikmat pada kita. Terbukti pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan seminar hasil laporan, orientasi pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 22 Kota Surakarta dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan paparan seminar hasil laporan. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab, acara yang keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, mari untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Acara selanjutnya adalah paparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Yuniati, Sarjana Seni. Kepada yang terhormat Ibu Lilis Yuniati, Sarjana Seni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komunikasi MPD, sebagai mentor kami. Saya ucapkan terima kasih rawuhipun Bapak yang telah mendampingi kami selama kami orientasi. Kita lanjutkan, monggo Mbak Putri. Kita mau melaporkan tentang judul laporan saya, peningkatan nilai dan etika siswa melalui pemahaman simbol-simbol dalam tari gaya Surakarta di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Kami membahas tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta dengan visi dari RPJPD pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 adalah Kota Surakarta kota budaya mandiri, maju dan sejahtera. Visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2001 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, kita lanjutkan untuk misi Kota Surakarta ada 7, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
Selanjutnya mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kita lanjutkan dengan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Lanjut, kita lanjutkan dengan SOTK OPD Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota, yaitu pada saat ini dipimpin oleh Bapak Teguh Prakoso dan wakil-wakil kota. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh OPD. OPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta dijelaskan seperti dalam gambar dan uraian sebagai berikut. Lanjut Bu Titin. Nah, ini untuk struktur Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota dengan struktur wali kota, wakil wali kota, ada staf ahli, ada sekretaris daerah, DPRD, sekretaris DPRD. Nah, ada dinas daerah, badan daerah. Ada Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan, diantaranya yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Lawean, yang keempat Kecamatan Pasar Kirwon, yang terakhir Kecamatan Serengan. Lanjut, kita lanjutkan untuk bab keempat, yaitu Rencana Hasil Kerja P3K atau PPPK. Nah, unit kerja di SMP Negeri 22 Kota Surakarta, saya sendiri, nama Lilis Yuniati, jabatan guru ahli pertama. Identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Yang kedua, kepedulian siswa yang masih minim terkait nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Saya mengangkat dari kedua isu tersebut, saya mengangkat satu, yaitu isu yang saya angkat, yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Gagasan yang saya angkat, penilaian nilai dan etika siswa melalui pemahaman simbol-simbol tari gaya Surakarta di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Untuk yang kita lanjutkan, untuk dalam kegiatan pertama ini kami akan mendata permasalahan siswa terkait penggunaan media sosial yang kurang bijak. Yang kedua, sumber AKPD dan laporan siswa dan orang tua yang tercatat dalam buku. Untuk tahapan kegiatan kami, yang pertama, menyebar AKPD atau angkat kebutuhan peserta didik. Yang kedua, analisis hasil AKPD peserta didik. Untuk output atau hasil, yang pertama, mengetahui kebutuhan peserta didik terkait pengembangan pribadi. Yang kedua, guru tari dapat memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut. Kita lanjutkan dengan kontribusi kegiatan pertama terhadap visi dan misi. Yang pertama, kegiatan selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Yang kedua, kegiatan
kegiatan juga sejalan dengan visi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yaitu menjadi sekolah yang berkarakter inklusif, berwawasan lingkungan, dan berkompeten. Untuk kegiatan yang kedua, saya membuat dan menentukan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk selanjutnya, untuk tahapan kegiatan kedua, yaitu yang pertama berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor beserta guru bimbingan konseling yang lain mengenai rencana penerapan metode belajar berupa praktek tari gaya Surakarta. Yang kedua, bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia tentang tata tulis dan tata bahasa dalam menulis deskripsi sajian pembelajaran praktek tari. Yang terakhir, persetujuan dari mentor dalam pembuatan media. Lanjut, bisa dilanjut. Output atau hasilnya, terciptanya metode pembuatan yang menarik dan menyenangkan, terjadinya kesepakatan antara mentor dan guru seni budaya. Yang kedua, terciptanya pembelajaran berupa praktik dan tari gaya Surakarta. Yang terakhir, disetujui pembelajaran kita lanjutkan kontribusi terhadap visi misi yang kedua. Kegiatan selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Yang kedua, kegiatan juga sejalan dengan visi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yaitu menjadi sekolah yang berkarakter inklusif, berwawasan lingkungan, dan berkompeten. Untuk kegiatan yang ketiga, mempraktekkan vokabuler tari gaya Surakarta. Tahapan kegiatan yang ketiga, memberi uraian tentang latar belakang dan pengertian tari gaya Surakarta. Kita lanjut untuk hasil yang ketiga. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian tari gaya Surakarta dengan mengenal nilai dan etika melalui simbol-simbol gaya tari Surakarta. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur utama dan pendukung gerak tari gaya Surakarta dengan mendalami nilai dan etika melalui simbol-simbol gerak tari gaya Surakarta. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan nilai bentuk penyajian tari gaya Surakarta dengan rasa ingin tahu melalui penggalian latar belakang tari tradisi dengan pendalaman nilai dan etika melalui simbol-simbol gerak tari gaya Surakarta. Yang keempat, Bu Titin belum, maaf. Peserta didik tidak kesulitan dalam menganalisis pengetahuan atau teori tentang tari gaya Surakarta. Lanjut begitu. Kita lanjutkan untuk kontribusi tahapan selanjutnya, yaitu visi dan misi yang ketiga. Yaitu yang pertama, kegiatan selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Selanjutnya, kegiatan juga sejalan dengan visi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yaitu menjadi sekolah yang berkarakter, inklusif, berwawasan lingkungan, dan berkompeten. Kita lanjutkan untuk kegiatan yang keempat, yaitu implementasi, uraian, dan analisis simbol-simbol tari gaya Surakarta terhadap nilai dan etika. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Untuk saya untuk tahapan yang keempat, dalam tahapan kegiatan yang keempat ini saya mengambil peserta yang pertama, yaitu peserta didik menguraikan nilai bentuk penyajian tari gaya Surakarta dengan rasa ingin tahu melalui simbol-simbol gerak tari gaya Surakarta. Yang kedua, menganalisa nilai dan etika melalui simbol-simbol gerak tari gaya Surakarta.
Untuk output atau hasil yang keempat, yang pertama yaitu peserta didik pendalaman nilai dan etika melalui simbol gaya tari Surakarta. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai dan etika tari gaya Surakarta dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk kontribusi terhadap visi misi yang keempat, yaitu kegiatan selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Maaf Bapak Ibu, saya sebelumnya minta maaf karena saya berdiri lama tidak kuat. Saya mohon izin untuk duduk. Sudah gembrobes ini Bapak Ibu, nahan untuk berdiri ya. Yang selanjutnya, kegiatan juga sejalan dengan visi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yaitu menjadi sekolah yang berkarakter, inklusif, berwawasan lingkungan dan kompeten. Selanjutnya untuk kegiatan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi layanan yang diberikan, yaitu dengan menggunakan lembar observasi, lembar evaluasi, dan lembar refleksi. Selanjutnya, untuk tahapan kegiatan yang keempat, yang pertama, guru melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru memberikan lembar evaluasi kepada murid untuk diisi sesuai dengan kondisi pelaksanaan pembelajaran yang dialami oleh murid. Yang ketiga, guru merefleksi materi dan penggunaan metode pembelajaran. Untuk output hasil kelima, yang pertama terlaksananya keevaluasi dengan menggunakan lembar evaluasi. Yang kedua, guru mendapatkan hasil evaluasi dari murid. Yang terakhir, dengan evaluasi dari murid, guru melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi metode pembelajaran. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi keempat, yang pertama, kegiatan kelima selaras dengan visi Pemkot Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat untuk di bidang pendidikan. Kami mengambil dari seni tari, seni budaya khususnya ya. Yang kedua, kegiatan kelima selaras dengan misi SMP Negeri 22, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Lanjut begitu. Untuk kerja menengah, kami mengambil 3, tidak 5, karena apa? Di sekolah untuk SMP itu hanya 3 tahun kita pembelajaran, maka kan Bapak nggih tidak 5 tahun. Tapi di bidang pendidikan khususnya SMP hanya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Karena kalau tari 4 tahun, 5 tahun anak-anak sudah keluar Bapak. Jadi kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran seperti tari gaya Surakarta yang tadi kami mau mengambil tema tari golek manis. Nah, itu kita bisa hanya 3 tahapan. Kalau nanti 5 anak-anak sudah selesai, kami belum selesai untuk materi kita. Maka kita ambilnya 3 saja, yaitu tahun kerja menengah. Yaitu yang pertama tahun kerja menengah Protal 1 Promes Gasal tahun pertama. Yang kedua Promes Genap tahun pertama. Yang selanjutnya tahun kerja menengah kedua yaitu Prota 2, yaitu Promes Gasal tahun 2 dan Promes Genap tahun 2. Selanjutnya tahun kerja menengah ketiga yaitu Prota
ketiga, yaitu Promes Gasal tahun ketiga dan Promes Genap tahun ketiga. Kita lanjutkan Bu Titin. Untuk tahun kerja menengah pertama yaitu Promes Gasal tahun 1 kelas 7, 8 dan 9, yaitu yang pertama pemilihan materi gaya tari gaya Surakarta. Kami di sini mau milih karena gaya tari Surakarta itu banyak sekali. Kami yang untuk tahapan anak SMP itu saya memilih tari golek Tirto Kencono ya, bukan tari golek manis, tapi saya pertimbangkan untuk tari golek Tirto Kencono. Yang kedua, membuat dan menentukan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Bagaimana anak-anak kami nanti bagaimana bisa tertarik dengan belajar menari, karena kota Surakarta adalah tadi dalam visi kota pemerintah kota Surakarta tadi disebutkan kota budaya. Kota budaya, maka kami bagaimana untuk memperkenalkan anak-anak dalam bidang seni tari ya. Yang ketiga, mempraktekkan vokabuler tari gaya Surakarta. Yang keempat, menganalisa pengetahuan atau teori tari gaya Surakarta. Lanjut bikin. Untuk Promes yang kedua, Promes Genap tahun 1 kelas 7, 8 dan 9. Ada 3 pemilihan materi tari gaya Surakarta. Yang kedua, pendalaman nilai dan etika melalui simbol-simbol gerak tari gaya Surakarta. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami, menerapkan nilai dan etika tari gaya Surakarta dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk tahun kerja menengah kedua kami ada 3, yaitu yang pertama evaluasi tahun kerja menengah pertama. Kami evaluasi dulu kekurangan apa, terus yang kedua kita lanjutkan pendalaman, peningkatan dan penerapan nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Yang ketiga, refleksi hasil kerja tahun kerja menengah kedua. Untuk tahapan, maksud saya untuk tahun kerja menengah ketiga, yang pertama evaluasi tahun kerja menengah kedua, yang kedua pendalaman, peningkatan dan penerapan nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Yang ketiga, refleksi hasil kerja tahun kerja menengah ketiga. Tahun kerja kita lanjutkan untuk tahun kerja menengah keempat. Yang pertama evaluasi tahun kerja menengah ketiga. Yang kedua pendalaman, meningkatkan dan menerapkan nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Yang ketiga refleksi hasil kerja tahun kerja menengah keempat. Untuk tahun kerja menengah kelima, mengevaluasi tahun kerja menengah keempat, pendalaman, meningkatkan dan menerapkan nilai dan etika pada simbol-simbol tari gaya Surakarta. Yang keempat, refleksi hasil kerja tahun kerja menengah kelima. Selesai, matur nuwun Bapak Ibu. Maaf bila mana ada kata atau mungkin dalam saya menyampaikan kurang paham atau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Kami kembalikan pada moderator. Yuniati, sarjana seni yang sudah menyampaikan paparan hasil laporan dari orientasi pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah. Ibu Bapak yang kami hormati, demikian tadi laporan dari Ibu Lilis. Kita lanjutkan dengan acara kita selanjutnya, yaitu tanya jawab. Monggo, siapa yang akan bertanya? Yang pertama kali siapa?
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya Bu Latifah. Pada Bu Lilis, terima kasih atas pemaparannya. Ini mengenai tari gaya Surakarta, nggih Bu. Nggih. Mohon izin bertanya nggih Bu. Mohon dapat diberikan contoh simbol-simbolnya mengenai tari gaya Surakarta seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Latifah, pertanyaan yang bagus untuk masukan buat saya. Ya, tadi menanyakan tentang contoh-contoh simbol tari gaya Surakarta. Makaten nggih? Nggih. Untuk gaya Surakarta sebenarnya banyak sekali simbol di dalam sana. Contohnya gerakan. Sebentar, maaf. Ini harus praktek saya, Bapak. Kalau nggak praktek nanti nggak bisa. Untuk simbolnya ada sembahan. Itu pertama orang itu sebelum kita melakukan suatu kegiatan di sana itu sembahan itu juga ketuhanan ya, dalam nilai ketuhanan. Simbolnya sembahan. Nilainya apa? Ketuhanan. Kalau kita setiap mau bekerja, kita harus ingat kepada Tuhan, Allah ya yang di atas. Kita setiap mau menari kita harus ada simbol. Di dalam seni tradisi, bukan kreasi baru. Ini seni tradisi. Ada manembah. Setelah itu kita baru menari, setelah itu kita lanjutkan untuk manembah lagi. Ya, itu untuk etikanya apa? Etikanya kalau orang manembah itu duduk nggih. Jadi kalau dalam tari itu kalau manembah nyun sewu duduk, tidak boleh berdiri karena etikanya seperti itu. Kalau kita menghadap kepada Tuhan itu kan juga harus kita dengan posisi duduk seperti itu. Itu untuk etika kita. Untuk Jawa juga punya etika. Ya, etikanya kalau orang berdoa dan sebagainya itu walaupun orang Jawa itu juga tetap harus duduk. Terus ada lagi selain itu untuk simbol lagi, simbol Srisik seperti ini. Kita jalan kecil-kecil ya, maaf nggak bisa mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Nah itu apa ya, kita itu jalannya harus seimbang, tidak boleh oleng, nari nggak boleh, harus tegas ke depan, harus apa ya, tidak boleh kita terus menggok-menggok, nggak boleh, kita harus lurus. Nah, itu juga menandakan bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh kita perilaku kita itu menggak-menggok, istilahnya seperti itu nggih. Menggak-menggok tidak boleh. Kita menandakan harus lurus, cepat juga tegas. Ya, kita kalau sudah kalau nanti kita tidak tegas, kalau sesuatu itu nanti tidak akan tidak bisa baik. Nah, selain itu apa? Berarti kalau keseimbangan itu termasuk nilainya keseimbangan. Simbolnya ada Srisik, nilainya keseimbangan. Etikanya apa? Etikanya ada di dalam Srisik itu. Kita Srisik. Nah, etikanya apa? Untuk perempuan, Srisik itu untuk perempuan tidak boleh kaki kita dibuka. Tapi kita harus ditutup. Karena apa? Seorang perempuan kaki untuk orang Jawa, mungkin tidak hanya orang Jawa saja, itu kaki tidak boleh dibuka. Itu walaupun kita duduk. Kita pun silantoyo, kalau perempuan itu juga harus tertutup dengan rapat ngoten. Untuk etikanya. Maka kan Bu Latifah sudah bisa dipahami Bu Latifah? Nggih, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, monggo. Oke, terima kasih Bu Lilis. Itu tadi kan simbol-simbol di dalam gaya tari nggih, Surakarta nggih. Berarti yang disampaikan tadi itu sudah termasuk nilai-nilainya nggih. Ya. Sebenarnya gitu, udah komplain nggih. Sebenarnya juga apakah nilainya cuma itu atau lebih banyak lagi sebenarnya? Sebenarnya di dalam seni tari, kalau kita simbol-simbol dalam seni tari, setiap ragam gerak itu mempunyai simbol ya tadi ya Pak. Nah, nilai. Ini mempunyai nilai sendiri-sendiri Pak.
Setiap kita gerak ada nilainya. Contohnya ulap-ulap Bapak itu juga ada nilainya. Nah, ulap-ulap nggih. Mirsani, ulap-ulap itu mirsani, melihat sesuatu yang baik. Janganlah kamu melihat sesuatu yang kurang baik. Seperti itu. Ngaten Bapak. Sudah jelas? Nggih, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya monggo penanya yang selanjutnya. Ada Bu Lili, saya mau tanya contohnya, coba berikan contohnya simbol-simbol yang menjelaskan tentang etika dalam tari gaya Surakarta itu gimana? Matur suwun Pak Warsidi, terima kasih. Sudah baik pertanyaannya ya. Tadi panjenengan bertanya tentang etika nggih. Etika nyun sewu saya sok bahasa Jawa. Nak bahasa Indonesia terus kadang keluput dari bahasa Jawa. Ya, untuk etika tidak hanya itu Bapak, untuk etika dalam tari pertama itu ada maju beksan dan mundur beksan. Ya, untuk maju beksan itu kita sebenarnya dalam tari itu nak wong dhisik. Kalau orang dulu maksud saya, maaf, kleru basa Jawa lagi. Kalau orang dulu itu kita itu sebelum menari laku dodok rumiyin. Laku dodok dulu Pak, maaf. Gimana ya? Pokoknya istilah gitu, laku dodok rumiyin ya, laku dodok. Nah, itu etika orang Jawa. Kalau dalam tari tradisi itu laku dodok dulu baru kita melakukan tari apa yang kita tarikan. Baik itu tari bedoyo, tari serimpi, ya khususnya tari-tari yang ada di keraton itu sebelum kita menari, kita laku dodok dulu ke depan, ke panggung. Setelah itu baru kita trap mau menari apa yang kita sajikan, baru musik kita bunyikan, baru kita menari. Nah itu setelah pulang juga gitu etikanya, orang langsung gunyuk-gunyuk mboten ya. Kita juga harus etikanya ada sendiri. Kita duduk dulu, kita laku dodok, baru kita keluar dari panggung dengan melaksanakan laku dodok. Apa sekarang zaman modern ada? Ada, masih ada. Walaupun itu tidak sepenuhnya seperti itu laku dodok dari depan sampai ke belakang, tidak. Tapi itu masih raketang. Walaupun itu hanya kita itu simbol saja, sebentar raketang 3 kali 2 kali kita laku raketang itu kita lanjutkan, kita berdiri itu pasti ada. Makaten Bapak. Nggih, sudah paham? Terima kasih Pak Warsidi. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, apakah masih ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan? Sudah. Ternyata dari hasil seminar ini tadi kita mendapat banyak manfaat. Kita lebih mengenal tentang tari, bahwasanya tari tidak hanya sekedar lenggak-lenggok saja, tetapi banyak etikanya juga, banyak maknanya. Hanya serisik aja ternyata juga ada maknanya. Dari jalan dan juga lambean tangan yang lainnya pun banyak maknanya. Jadi, Ibu Bapak yang kami hormati, tadi tanya jawab sudah selesai. Kita lanjutkan dengan acara kita selanjutnya, yaitu refleksi. Refleksi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yang sekaligus sebagai mentor pada orientasi pengenalan nilai dan juga etika di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, dan untuk terkhusus ini Ibu Lilis Yuniati yang sudah melaksanakan seminar di kesempatan pagi hari ini. Pertama, terima kasih sudah melaksanakan presentasi untuk Ibu Lilis dan teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir. Sedikit refleksi untuk kegiatan seminar di kesempatan kali ini. Sedikit tadi masukan hampir sama dengan tadi untuk presentasi yang awal. Jadi nanti tolong laporan nanti disusulkan. Kemudian
Untuk presentasi tadi sudah bagus, materi dikuasai, hubungannya dengan isu tadi yang diambil, yaitu tentang peningkatan nilai dan etika siswa melalui pemahaman simbol-simbol dalam tari. Ya, ini sesuai dengan tupoksinya Ibu Lilis sebagai guru seni. Tadi juga sudah disampaikan beberapa paparan hubungannya dengan visi misi untuk struktur organisasi dan tata kerja dari pemerintah kota, kemudian dari sekolah, kemudian harapannya itu bisa disinkronkan ke kinerja masing-masing P3K. Jadi kalau dalam segi manajemen bisnis itu kita harus satu langkah. Jadi ketika ada goal dari atasan, kemudian nanti bawahannya juga harus mendetailkan lagi yang arahnya adalah goal ke atasannya. Jadi kalau kita punya atasan di pemerintah kota yang sudah punya visi misi yang harus digolkan, kemudian sekolah tempat kita sebagai OPD buat visi misi yang juga nanti ngarah. Kemudian kita sebagai seorang guru juga nanti visi misi di pembelajaran kita juga nanti mengarah ke visi misi sekolah. Kalau tadi ditarik garis lurusnya hubungannya dengan visi pemerintah kota, tadi Bu Lili sampaikan ada masalah budaya ya. Budaya diambil, kemudian ke sekolah ada visi yang hubungannya dengan karakter. Kemudian diambil lagi ke bawah, kemudian nilai-nilai di tari dan simbol. Itu ada keterkaitan dari isu dan nanti harapannya nanti ada penyelesaian dari isu yang diambil. Itu Bu Lili sudah bagus. Kemudian ada beberapa tadi target jangka pendek menengahnya juga ada. Nanti tinggal berikutnya, kalau ini waktunya juga singkat ya, jadi tidak mungkin selesai sampai dengan besok jangka menengah yang tahap berapa tadi, ada tahap 5 atau berapa tadi. Maka nanti proses, harapannya ini suatu bentuk perencanaan. Jadi dari rekan-rekan semua perencanaan kinerja, kalau sekolah punya perencanaan untuk jangka pendek, menengah dan panjang ya, itu nanti ya guru juga harusnya punya seperti itu. Jadi punya target-target yang tahunan, kemudian nanti mungkin 2 tahunan sampai dengan 4 tahunan. Kalau tadi Bu Lili sampai dengan berapa tadi? 3 tahun ya, 3 tahun. Silahkan nanti dibuat target-target seperti itu, karena tidak mungkin target yang banyak itu bisa selesai dalam waktu singkat dengan cara membalik tangan selesai, tidak mungkin. Semuanya butuh proses. Maka nanti yang diperlukan berikutnya adalah disiplin dalam eksekusi. Jadi kalau sudah punya rencana, ya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Jangan hanya nanti dibuat perencanaan tapi pelaksanaannya beda dengan perencanaan. Berarti kita tidak tertib, tidak disiplin dengan perencanaan yang kita buat. Maka pentingnya perencanaan kita itu matang sampai detail, karena nanti hubungannya itu akan kita bisa laksanakan, implementasikan nanti di kegiatan kita berikutnya. Kalau perencanaan kita bagus, insya Allah nanti ke depan akan lebih baik. Tapi kalau kita perencanaannya kurang bagus, berarti ya biasanya kita merencanakan kegagalan nanti malahan. Maka penting sampai detail, kemudian pahami nanti seluk-beluknya yang akan diambil isunya, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Menarik tadi untuk yang masalah nilai etika tadi yang diambil Bu Lilis tadi, memang ternyata tadi beberapa filosofinya, ternyata ada beberapa filosofi yang bisa diambil. Ini harapannya nanti bisa menggerakkan anak. Mungkin sebagai pertanyaan pemantik, kasih contoh memantik satu kegiatan mungkin di tari, yang lainnya anak diminta untuk eksplor. Ini sedikit masukan saja untuk Bu Lilis dan untuk rekan-rekan semua lagi yang lain, karena nanti yang diharapkan di kita sebagai di pembelajaran di KBM ya, itu kan harapannya yang aktif nanti siswanya. Maka kita cari beberapa deskripsi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik yang supaya anak itu tertarik, tertantang. Tadi kan mungkin itu ternyata tadi kalau misal menangkupkan tangan gini itu ada filosofinya apa, nilai etikanya apa, itu nanti kasih contoh satu, yang lain nanti anak-anak bisa nyari sendiri. Referensinya mungkin kita tinggal memberikan referensi A, nanti referensinya bisa dari buku ini, dari mungkin kalau websitenya ini dan seterusnya. Anak silahkan explore, nanti dia pelajari, kemudian presentasi dan seterusnya. Itu salah satu bentuk memantik supaya anak nanti aktif. Karena kalau tari itu kan kalau yang
yang tidak bakat mungkin nari juga kurang bagus. Tapi kalau cuma belajar filosofi saya kira semua orang bisa. Maka nanti tidak harus semuanya itu pintar nari, tapi filosofinya di tari itu mereka paham. Oh ternyata ada filosofi seperti itu di budaya tari yang di Surakarta. Ini penting untuk kearifan lokal supaya nanti ya generasi berikutnya itu tidak buta. Maksudnya oh ternyata Surakarta itu punya filosofi tari seperti itu dan seterusnya. Itu bagus tadi, menarik untuk diambil isu tersebut. Cuma tadi sedikit nanti untuk dilengkapi lagi untuk hubungannya dengan administrasi, laporan, kemudian catatan-catatan tadi, karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya saya maklum, tapi itu tidak menjadikan kita nanti terus meninggalkan untuk administrasi, karena nanti penting itu sebagai rekam jejak kita, termasuk nanti yang orang lain bisa ngecek kinerja kita itu kalau ada rekam jejaknya. Maka sekarang di ASN kan kita disuruh ngisi kinerja dan sebagainya, suruh nyatet. Lah sebenarnya kita itu udah kerja belum? Sudah kerja, cuman harus dicatat. Karena kalau udah dicatat nanti atasan bisa menilai. Lah kalau tidak dicatat atasan nanti bagaimana? Nggak bisa menilai karena tidak ada catatannya. Maka ini penting, administrasi itu penting, perencanaan penting, tapi tetap harus dicatat. Jadi apapun, sebagus apapun perencanaan kita, kalau tidak dicatat nanti ya kita tidak akan bisa. Tadi kan ada di tempat Ibu Lilis tadi ada evaluasi, ya toh? Nah, evaluasi yang sebelumnya dipakai untuk pelaksanaan tahap berikutnya, seperti itu. Tapi kalau catatannya hilang, ya tidak akan nyambung nanti. Apa yang mau dievaluasi? Oh, tidak ada catatannya, tidak ada rekam. Kalau kedokteran itu tidak ada rekam mediknya, ini tidak ada historinya. Ini penting untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua nanti untuk terbiasa mencatat apa yang sudah dilaksanakan, walaupun itu ya kalau sebelumnya kita mungkin agak sibuk, kemudian belum terbiasa nyatet, agak berat, tapi lama-lama nanti kalau sudah terbiasa jadi ringan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti bisa tingkatkan untuk yang teman-teman berikutnya yang belum, yang sudah. Ini karena awal tidak masalah kalau ada beberapa yang masih kurang, tapi intinya nanti setelah ini ada untuk pelengkapan untuk kekurangan-kekurangan yang sudah ada tadi. Itu saja, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Kris atas refleksi yang disampaikan untuk Ibu Lilis Yuniati. Pada prinsipnya bahwasanya harus ada perencanaan baik dan juga harus ada pelaksanaan yang disiplin dalam melaksanakannya, kemudian tertib dalam administrasi. Ibu Bapak yang kami hormati, alhamdulillah untuk seminar hasil laporan, orientasi, pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah khususnya di SMP Negeri 22 Kota Surakarta pada pagi hari ini sudah bisa selesai kita lakukan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan.